Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran ada surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Terjemahannya adalah demi waktu atau demi masa. Dalam tafsir sering diuraikan, ada juga demi waktu asar, waktu sholat asar, atau demi sesuatu jangka waktu, al-asr. Tapi yang menarik adalah ayat keduanya, innal insana lafi khusr, yang diterjemahkan, sungguh manusia itu di dalam kerugian. Jadi itu adalah pernyataan, manusia itu selalu rugi, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan sabar. Inspirasinya adalah tentang yang disebut kerugian itu. Kenapa manusia itu otomatis sudah rugi, belum apa-apa. Yang tidak rugi hanya kekecualian, hanya anomali, hanya orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling berwasiat dengan kebenaran dan dengan penuh kesabaran. Buat orang yang berbisnis atau belajar akuntansi, maka yang disebut rugi itu bisa rugi operasional, bisa juga rugi tentang investasi. Kalau yang investasi ukurannya adalah return on investment, ROI. ROI paling tidak harus 1 angkanya. Menghitungnya adalah pendapatan bersih, keuntungan bersih dibagi dengan jumlah investasi. Kalau hanya rugi operasional, itu ketika pendapatan kurang daripada biaya operasional. Nah, kalau ini diterapkan pada manusia, maka manusia itu yang ngemodalin itu Allah. Kita dapat modal lengkap segalanya. Ada tubuh, ada indera, ada otak, sudah ditambah lagi dengan perlindungan dari orang tua sejak kecil, ayah, ibu, lingkungan. Itu adalah investasi yang tidak kita cari sendiri, tapi Allah yang memberikan. Kalau itu diperhitungkan, maka apapun produk yang kita hasilkan selama hidup, ya pasti penghasilnya tidak bisa mengimbangi investasi dari Allah tadi. Jadi ROI-nya pasti negatif terus. Itulah yang barangkali jadi inspirasi tentang ruginya manusia itu dari sejak investasi dibanding dengan investasi yang diberikan Allah. Tapi kalau rugi operasional, kalau itu tidak dihitung investasinya, tetap saja kita rugi. Di dalam keadaan rugi karena tujuan yang harus diperoleh produk daripada investasi Allah itu bukan berupa uang. Allah tidak mengharapkan balasan uang. Kan hanya 4 tugas tadi ya. Beriman, beramal soleh, berwasiat dengan kebenaran, berwasiat dengan sabar. Itu saja yang bisa dianggap break even kalau itu kita lakukan. Jadi tidak rugi operasional. Walaupun itu juga tidak gratis. Tanpa bantuan, Allah terus memberikan nafas pada kita, oksigen, beri kesehatan, beri ketentraman hati, ketenangan, semangat. Itu faktor-faktor non-fisik yang diberikan Allah untuk menghasilkan produk berupa iman, beramal soleh, dan saling berwasiat dengan yang hak dan berwasiat dengan sabar. Baru itu tidak rugi secara operasional, baru impas. Sehingga kalau kita hanya menjalankan sholat 5 waktu, hanya menjalankan puasa Ramadan, hanya berzakat pas-pasan 2,5%, itu baru impas. Tapi kalau ingin sedikit menyenangkan
pemilik modal, pemegang saham dari hidup kita adalah ya kita harus menambah dengan ibadah-ibadah sunnah, nawafil, sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, kemudian sedekah-sedekah tambahan, kemudian saling menasehati itu juga kepada diri sendiri. Kita ngasih nasihat diri sendiri dilebihkan dibanding dengan nasihat ke orang lain. Itulah inspirasi dari surat Al-Asr tentang apa itu rugi operasional dan rugi bagi pemegang saham, pemilik modal, ialah Allah, kalau kita bandingkan dengan pemberi modal pada kita. Wallahu a'lam.